Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rohmadi, Giat Literasi Arfus Ratulisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para mahasiswa yang hebat dan luar biasa, wabil khusus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Bertemu juga Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang hebat dan luar biasa di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Salam hebat dan luar biasa, semoga sehat dan sukses selalu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga mungkin hari ini bersamaan dalam kegiatan seminar daring ya yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Ini menjadi salah satu momen penting untuk kita bersilaturahmi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi melalui virtual menjadi salah satu bagian penting yang menjadi upaya kita untuk senantiasa meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill. Bapak Ibu, mahasiswa, guru, dan dosen yang hebat dan luar biasa, dan juga hari ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bersilaturahmi melalui virtual di era daring yang senantiasa itu tentu tidak bisa lepas dari upaya kita untuk senantiasa menjadikan diri kita bersemangat di era COVID, bukan lemah tetapi semangat untuk bisa menunjukkan komitmen kita bahwa kita tetap kuat, kita bisa dan kita bisa mewujudkannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, topik yang diangkat pada hari ini Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan meminta saya untuk berbicara tentang inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis keterampilan abad 21. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berbicara masalah keterampilan abad 21, kita sekarang sudah memasuki abad 21. Dan di sini menjadi penting buat kita. Bagaimana guru dan dosen bahasa Indonesia harus menjadi teladan dalam keterampilan berbahasa. Sehingga apa yang kita tuturkan itu memiliki nilai keteladanan, sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana upaya kita untuk bisa mengejawantahkan melakukan integrasi keterampilan berbahasa dengan bahasa yang benar, bahasa yang baik, bahasa yang santun. Nah, ini menjadi salah satu komitmen kita sebagai guru, dosen, calon guru, calon dosen untuk seluruh generasi Indonesia. Jadi kalau kita berbicara abad 21 tentu sering muncul dalam benak kita, sekarang ini era digital menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara hal tersebut tentu kita tidak bisa lepas bahwa sekarang ini hari demi hari kondisi kita tidak bisa lepas dari namanya HP. Ya. HP untuk telepon atau gawe yang digunakan bisa untuk berselancar. Kita bisa membaca buku-buku kita dari berbagai aspek yang bisa kita buka tidak lagi melalui cetak tapi melalui online. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami bahwa situasi saat ini betul-betul memberikan kontribusi nyata bagaimana kita mengintegrasikan media cetak dengan media online. Era digital men. Jadi disinilah proses pembelajaran kita yang sekarang sedang diuji. Baik guru, dosen, mahasiswa, pelajar, pemangku kepentingan, dinas pendidikan, kepala sekolah, semuanya sedang diuji. Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai hal di era daring, di era digital ini betul-betul mampu memanfaatkan berbagai media yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa yang tentu menjadi salah satu pilar calon pemimpin masa depan, mari semangat kita tumbuhkan, semangat kita kemas sehingga itu menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan hidup kita di era digital untuk bisa memanfaatkan pola bagaimana kita bisa merealisasikan ide gagasan itu. Di era Covid ini tidak boleh membuat patah semangat kita, tetapi harus termotivasi, menginspirasi, dan akhirnya mampu berimajinasi dengan berkreasi. Jadi ada dua pilar untuk bisa masuk ke ranah abad 21. Tentu kita bisa lihat bagaimana kita tetap bijak, kreatif, inovatif, dan adaptif.
Sehingga posisi kita ketika kita menjadi orang yang bijak menghadapi segala situasi permasalahan, tentu ini juga menjadi salah satu bagian penting. Kemudian kreativitas dan inovasi ini akan senantiasa mengantarkan diri kita untuk beradaptasi dengan lingkungan dalam situasi apapun, kondisi apapun, dan itu menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, disitulah yang harus kita lakukan. Tetap fokus, sabar, ikhlas, dan tetap bersemangat. Kita nyanyikan dulu lagu yang tentu akan memberi satu kekuatan buat kita. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tra la 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 tra la 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 la. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswa, dosen, dan juga guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi kita yang pertama harus lakukan adalah mengubah mindset kita. Saat ini situasinya berubah, situasi tidak seperti biasanya. Maka kita harus mengubah mindset kita bahwa situasi pandemik ini harus kita hadapi dengan bijak, ikhlas, sabar, dan tentu senantiasa mengikuti protokol kesehatan ya. Jaga stamina kita agar tetap sehat, kuat, dan disitulah akan senantiasa mengantarkan semangat kita untuk bisa menghasilkan karya-karya nyata untuk multi generasi Indonesia. Yang kedua, virus corona yang saat ini mewabah di seluruh dunia itu adalah makhluk Tuhan yang tentu itu menguji kita semua, dan kita harus sadar bahwa itu kekuasaannya, bahwa bukti Tuhanlah yang paling berkuasa di dunia ini. Dan kita sebagai hambanya, sebagai manusia harus senantiasa taat dan bersyukur kepadanya. Yang ketiga, virus corona menjadi sumber literasi religi dan pengetahuan bagi kita semua. Sehingga itu menjadi bagian penting bagaimana untuk kita senantiasa bersyukur kepadanya. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Mengapa selalu menjadi bagian penting inovasi, pembelajaran bahasa dan sastra ini harus kita lakukan? Karena 4 keterampilan berbahasa yang bisa kita lihat, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, keterampilan membaca, itu menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita integrasikan dengan keterampilan abad 21, yakni dengan 4K. 4K, berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi 4K ini bisa kita integrasikan semuanya. Jadi keterampilan berbicara ini menjadi salah satu bagian kreativitas yang bisa kita lakukan sebagai calon guru bahasa Indonesia, calon dosen bahasa Indonesia, dan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Maka selalu saya pantikkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Ini bagian penting, bagaimana kita menanamkan rasa cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia agar keterampilan nyimak kita, berbicara kita itu bisa menjadi salah satu bagian kreativitas. Selain itu, keterampilan berbicara akan mengantarkan kita untuk mampu mengkritisi segala sesuatu, baik itu teks, konteks, dan konteks. Jadi kalau kita bicara masalah linguistik struktural, tentu kita akan lihat pada aspek diadik, bentuk, dan fungsi. Sedangkan kita bicara pada linguistik fungsional, kita akan lihat pada tiga aspek triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Maka kolaborasi, keterampilan menyimak, berbicara, lalu membaca dan menulis, ini bisa menjadi bagian penting bagaimana kita bisa melakukan aspek komunikasi. Sehingga bagaimana kita bisa melahirkan aspek-aspek yang bisa dikomunikasikan, konten-konten yang bisa dikomunikasikan. Entah itu melalui media cetak, media tulis, media online, media YouTube, media sosial, dan semuanya. Itu menjadi salah satu bagian penting agar kita, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, dosen-dosen di seluruh Indonesia, itu betul-betul mampu menunjukkan kreativitasnya. Dan disitulah komitmen kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita mampu menggunakan keterampilan abad 21 dengan baik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Dalam situasi seperti ini, kita harus memahami segala konteks kehidupan. Dengan apa? Disinilah kekuatan kita. Di abad 21 ini kita senantiasa bisa memahami siapa penutur, siapa lawan tutur. Siapa saya, siapa kamu. Siapa kamu, siapa saya. Ini harus paham betul. Siapa yang diajak bertutur. Yang kedua, kita paham betul soft skill yang kita miliki. Kita sadar
hard skill yang kita miliki. Maka disinilah kekuatan hard skill dan soft skill itu harus berimbang. Baik itu mahasiswa, guru, dosen, masyarakat, bagaimana kita bisa menyadari kompetensi hard skill dan soft skill yang berimbang, maka kita bisa memanfaatkan, mengidentifikasi, menelusuri, dan akhirnya memanfaatkannya. Nah, dalam situasi seperti itu, komunikasi yang kita lakukan kepada lawan tutur dan partisipan, tentu kita harus memanfaatkan prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Dan disinilah kekuatan itu untuk bisa kita kenali dalam linguistik fungsional itu, dalam pragmatik, dalam psikopragmatik kita kenal ada deksis. Bagaimana kita bisa melihat dari berbagai aspek, dari berbagai sudut tempat yang bisa memberikan warna yang berbeda-beda. Dan di situ kekuatan kita. Maka kita pahami betul bagaimana kita bisa paham teks, konteks, dan konteks dalam kehidupan nyata untuk bisa memahami implikator dan peranggapan. Itu semua merupakan bagian keterampilan abad 21 yang bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan 4K. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, disinilah teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Kalau kita bicara masalah hal-hal yang ada di dunia ini secara tekstual dan kontekstual, itu jangan lupa ada peluang, ada tantangan. Di mana ada peluang, di situ ada tantangan. Di mana ada tantangan, di situ ada peluang. Maka disitulah kekuatan yang harus kita lakukan, bahwa kita sebagai generasi unggul, kreatif, dan produktif abad 21, kita harus, tadi saya katakan 4K, kuasai, berpikir kreatif. Jadi jangan pernah berhenti berpikir. Berpikirlah kreatif sehingga betul-betul mampu menunjukkan kreativitas yang nyata ketika kita ingin menjadi seorang dosen, seorang guru yang mampu memantik inspirasi, memantik motivasi mahasiswa-mahasiswa kita, memantik peserta didik kita, memantik masyarakat di sekitar kita. Senantiasa berpikir kreatif. Jika dari kreativitas itu akan menghasilkan karya, maka tadi saya katakan, di mana kita kreatif, di mana kita aktif, maka di situ akan menghasilkan kreativitas. Di mana kita selalu aktif akan menghasilkan produktivitas. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang hebat dan luar biasa. Maka tadi saya katakan bagaimana kita dengan formula 4C ini mampu membedakan, mampu menggunakan, memanfaatkan betul bagaimana Formula 4C, creativity, berpikir kreatif, kemudian critical thinking, berpikir kritis, kolaboratif, berpikir kolaboratif, senantiasa berkolaborasi dalam berbagai hal. Kita nggak bisa sendirian. Dan senantiasa kita menggunakan keterampilan berkomunikasi kita dengan baik untuk bisa membangun kerjasama, membangun jejaring, dan disitulah kekuatan kita. Maka di situ kita akan menjadikan pilar-pilar kehidupan ini akan mampu bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang kita bagikan, kita punya wawasan yang senantiasa kita selalu lakukan proses belajar dan membelajarkan sepanjang hayat, maka di situ akan muncul tahapan-tahapan sehingga menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bahwa kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa mampu berperan untuk turut serta membangun NKRI. Dan disinilah kekuatan kita. Generasi abad 21 itu harus menguasai linguistik struktural dan fungsional. Karena apa? Penting, pemahaman linguistik akan mampu mengantarkan kita, memudahkan kita untuk mampu memahami, mencermati 6 literasi dasar yang disepakati Forum Ekonomi Dunia. 6 literasi dasar, literasi menulis dan membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan. Sehingga kalau itu kita lakukan semua, saya selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Ini jadi bagian penting. Untuk apa? Kita generasi abad 21, guru dosen abad 21 harus melek literasi. Karena apa? Di situ menjadi komitmen penting bagi kita. Bagaimana kita bisa merealisasikan semua ide gagasan itu terintegrasi dengan 6 literasi dasar kita. Ini maka kita akan mampu melihat berbagai aspek bahan-bahan sumber-sumber literasi baik itu cetak maupun online. Bisa kita gali, bisa kita lihat. Ketika kita memanfaatkan sumber-sumber literasi itu, maka kita akan bisa mendukung kolaborasi. Keterampilan abad 21 menjadi kata kunci untuk menguasai 6 literasi dasar.
untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena dengan rajin menulis dan membaca, kita akan membangun keabadian. Dengan menulis kita akan membangun keabadian. Maka selalu saya katakan, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komitmen kita untuk menulis, komitmen untuk membaca, itu menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari upaya kita. Bagaimana kita punya energi yang positif untuk senantiasa aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Karena disitulah kekuatan kita untuk bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, penelitian, pengabdian. Dan disitulah kita mampu mengintegrasikan ide dan gagasan kita, mengimplementasikan ide dan gagasan kita untuk cair dan akhirnya menjadi karya-karya inovatif, karya-karya kreatif, karya-karya produktif. Bisa menghasilkan buku, artikel, jurnal, naskah drama, novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Seperti karya-karya seperti ini. Kita bisa melihat karya-karya seperti ini yang bisa kita tunjukkan. Ini menjadi hal yang menarik. Sehingga kalau kita bisa misalnya, ini era corona menghasilkan corona, kumpulan puisi dalam corona. Jadi banyak hal yang bisa kita buat. Ini posisi-posisi seperti ini bisa kita lihat. Karya-karya nyata yang bisa kita hasilkan. Nih, karya nyata. Jadi kita bisa menghasilkan karya-karya nyata yang bisa kita buat dalam kegiatan. Itu bisa menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan karya-karya nyata dengan berliterasi bersama Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, selanjutnya guru dan dosen, mahasiswa abad 21 itu harus melek literasi digital. Karena apa? Di era digital ini semua komponen ada di sana, sumber literasi ada di sana. Dengan gawe kita bisa menelusuri, melalui Mbah Google kita bisa menelusuri semua materi, sumber-sumber literasi di seluruh dunia. Baik itu dalam bentuk buku, e-book, e-journal, kemudian bahan-bahan bacaan yang lain. Itu menjadi salah satu bagian penting yang kita kuasai. Dan disitulah kekuatan kita untuk bisa merealisasikan di era digital ini. Tentu apa yang tidak bisa kita cari di Google 24 jam. Jadi digital library itu mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap kehidupan kita di era digital, di abad 21 ini. Maka melek literasi digital menjadi kewajiban bagi kita, guru, dosen, mahasiswa di era digital. Empat keterampilan abad 21, berpikir kreatif, ini harus senantiasa muncul dalam benak kita. Dan disinilah kekuatan itu akan senantiasa memantik motivasi, memantik semangat kita untuk menginspirasi multigenerasi NKRI. Karena apa? Dengan kita melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara utuh, maka disitulah sebenarnya dengan program yang kita miliki, pencarian-pencarian yang bisa kita gunakan, itu menjadi salah satu bagian media penting bagaimana kita berliterasi di era digital ini. Maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, teman-temanku harus memiliki pembeda, miliki PDB, positioning, different, dan branding. Itu teorinya Pak Hermawan Kartajaya. Kita sadar betul posisi kita sebagai apa? Sebagai mahasiswa, apa? Lalu differentnya apa? Apa pembedanya saya dengan mahasiswa lain? Kalau saya sebagai guru, apa pembedanya saya dengan guru lain? Kalau saya sebagai dosen, apa pembedanya saya dengan dosen? Minimal di era digital ini, coba lihat Google. Lihat Google Cendekia. Ketik Google, nama teman-teman masukkan, lalu di enter, klik not found. Berarti di situ belum pembeda. Tapi kalau Bapak Ibu lalu klik, lalu di situ dicari, muncul nama Bapak Ibu banyak sekali. Berarti itu ada pembedanya dengan yang lainnya. Lalu misalnya diklik pada aspek yang lain, ya, misalnya di situ afiliasi Sinta berapa di ranah perguruan tinggi Bapak Ibu, lalu di ranah perguruan tinggi lain. Lalu kita bisa lihat misalnya di Google Cendekia. Di Google Cendekia berapa citasi Bapak Ibu yang ada di sana? H-indexnya berapa? Ini menjadi bagian penting. Lalu kita buka di scopus.com. Ada berapa dokumen yang ada di sana. Ini menjadi bagian penting yang bisa kita realisasikan untuk senantiasa kita bisa memanfaatkan bagaimana pembeda yang kita miliki ini akan mampu menjadi salah satu pemantik multi generasi NKRI. Sehingga kalau itu kita miliki semua,
Kalau Bapak Ibu mengaku sebagai mahasiswa, mengaku sebagai guru, mengaku sebagai dosen, ya tentu Bapak Ibu harus mulai dari sekarang. Saatnya Bapak Ibu merayakan bahwa Bapak Ibu harus memiliki karya-karya monumental seperti buku, seperti artikel jurnal ataupun yang lainnya. Nah, disitulah kekuatan kita. Harus bersinergi dengan kondisi nyata di era digital ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mahasiswaku yang sangat saya banggakan, dalam situasi seperti ini kita harus mengintegrasikan pola pembelajaran kita dengan bijak. Dengan blended learning, bagaimana kita mengintegrasikan antara teknologi dengan situasi tekstual dan kontekstual yang ada. Jadi bagaimana kita melakukan interaksi secara klasikal, bagaimana kita melakukan interaksi dengan mungkin bermedia Zoom, Google Meet, atau mungkin yang lain-lain, bisa WhatsApp, bisa media YouTube yang bisa kita jadikan media pembelajaran. Teman-teman bisa manfaatkan semua. Teman-teman bisa lihat channel saya, channel YouTube Muhammad Rohmadi Ratulisa. Ini menjadi salah satu media pembelajaran. Di era abad 21 ini, di abad 21 era digital ini, semua media bisa kita gunakan. Media WhatsApp, media YouTube, media yang bisa kita gunakan. Kenapa? Kita bisa melihat situasionalnya berbeda-beda. Mahasiswa kita tidak selalu memiliki paketan cukup untuk kita bisa menggunakan Zoom terus. Maka kita situasi seperti ini kita hadapi dengan bijak. Maka dengan konsep itu kita lakukan bagaimana proses kita untuk bisa melakukan integrasi secara nyata pola pembelajaran kita yang terintegrasi. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kita lakukan pembenahan demi pembenahan kita lakukan, mana yang kurang, mana yang lebih, dan itu bisa kita manfaatkan secara baik. Maka disitulah dari hasil itu nanti akan betul-betul bisa kita lakukan evaluasi secara nyata. Bagaimana perencanaan pembelajaran kita, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kita, bagaimana evaluasi pembelajaran kita, dan bagaimana tindak lanjut pembelajaran kita. Kalau memang kurang, ya harus diperbaiki. Kalau ada kebaikannya kita bagikan. Dan di sini melalui channel YouTube itu bisa kita manfaatkan pola yang bisa kita kembangkan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pola-pola media yang bisa berkelanjutan itu bisa menjadi salah satu bagian penting upaya kita. Maka dari itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, di abad 21 ini senantiasa lakukan kreativitas untuk bisa membangun, memantik motivasi dan imajinasi. Gunakan keterampilan abad 21 4K, berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Ini salah satu bagian penting yang harus kita lakukan agar kita menjadi guru, mahasiswa, dosen yang kreatif, inovatif, produktif dalam berbagai konteks. Sehingga harapan saya teman-temanku yang hebat dan luar biasa ini senantiasa bisa melakukan berbagai upaya untuk senantiasa merealisasikan dengan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, beraksi, berkolaborasi, dan berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga kita akan senantiasa bersemangat dan kita bisa membagikan ilmu dan wawasan kita, pengalaman kita. Agar kita tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari. Semangat itu kita pantik. Ingat pesan Pak Arfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Maka marilah kita senantiasa berkolaborasi, bersilaturahmi, mewujudkan niatan baik kita agar menjadi manusia hebat dan bermanfaat. Jadilah guru dan dosen hebat dan bermanfaat. Jadilah guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi. Jadilah guru dan dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Pak, insya Allah kalau itu kita lakukan bersama-sama, kita akan senantiasa bisa melakukan kebaikan untuk kemaslahatan umat. Kawan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Dan kita semua akan bisa membangun keabadian itu. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari dengan tulisan dan karya-karya nyata kita. Menulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan mati dan kembali ke pangkuannya. Saatnya sekarang kita berliterasi bersama Ratulisa, rajin menulis dan baca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat di Istana Arfus tercinta. Disitulah kekuatan kita. Kawan,
Kalau Anda mengaku sebagai mahasiswa, guru dan dosen di abad 21 ini, maka membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita senantiasa abadi selamanya, bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu dirindukan sepanjang hari. Salam sukses dan luar biasa. Semoga kita senantiasa menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, dan manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Salam hebat dan luar biasa bersama saya Muhammad Romadi. Semoga kita senantiasa bisa berbagi dan senantiasa menginspirasi dan memotivasi multi generasi NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.